Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang terumbu karang. Selamat menyaksikan videonya. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis atau hidup yang saling menguntungkan dengan zooxanthellae atau organisme yang mirip dengan tumbuhan yang memiliki tentakel. Fungsi terumbu karang itu ada sebagai pelindung ekosistem pantai. Bagaimana yang dikatakan dengan pelindung ekosistem pantai? Jadi, kalau air laut itu gelombangnya akan mengikis si pantai tersebut. Dengan adanya si terumbu karang, maka akan menghambat pengikisan pantai tersebut yang sering disebut dengan abrasi. Kemudian, terumbu karang juga sebagai penghasil oksigen. Layaknya hutan yang ada di daratan, di laut juga organismenya harus memerlukan oksigen, yaitu terumbu karang itu berfungsi sebagai penghasil oksigen seperti tumbuhan pada umumnya. Kemudian terumbu karang juga rumah bagi berbagai makhluk hidup yang ada di laut. Banyak kita lihat ikan-ikan bersembunyi di terumbu karang tersebut dan mencari makanan di terumbu karang tersebut. Kemudian terumbu karang juga sumber obat-obatan. Sekilas kita mikirnya kok ada hubungannya dengan obat-obatan terumbu karang. Di sini udah ditemukan bahwa terumbu karang memiliki bahan-bahan kimia yang bisa dimanfaatkan untuk perobatan. Kemudian terumbu karang itu sendiri dapat digunakan sebagai objek wisata karena bentuknya sangat beragam dan banyak tumbuhan yang hidup di terumbu karang tersebut yang mempunyai warna yang bercorak-corak dan warna-warni sehingga dapat memanjakan mata kita. Nah, jadi secara ekologi, terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai tempat habitat dan sumber makanan bagi biota-biota yang ada di laut. Dan juga terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan untuk melindungi pantai dan daerah pesisir dari terjadinya ombak yang besar. Dan juga terumbu karang dapat menyebabkan pemanasan global yang terjadi dengan adanya proses kimia. Terumbu karang secara sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian agar ekosistem yang ada di laut itu dapat dipelajari lebih lanjut lagi sehingga biota-biota di laut dapat dijaga dan dilestarikan kehidupannya. Dan secara ekonomi, terumbu karang dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi oleh wisatawan. Adapun penyebab atau faktor yang membuat terumbu karang itu rusak diantaranya adalah pengeboman, reklamasi, pencemaran lingkungan, dan juga pembangunan yang buruk. Ada beberapa faktor lingkungan yang harus dipengaruhi agar terumbu karang itu tetap terjaga. Di antaranya yaitu suhu, salinitas, cahaya dan kedalaman, arus, dan juga sedimen. Jadi agar terumbu karang tetap terjaga, yang pertama yang harus kita lakukan ialah menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai. Jadi kita jangan buang sampah sembarangan ke dalam sungai atau pantai karena dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam laut atau pantai karena dampaknya itu bisa membuat terumbu karang tidak tumbuh dengan optimal. Yang kedua itu ada mencegah terjadinya erosi. Dan yang ketiga kita harus menangkap ikan tanpa merusak karangnya. Selanjutnya kita tidak mengambil karang dan terumbu karangnya agar terumbu karang tetap terjaga dan terlestarikan. Selanjutnya kita perlu pengenalan karang dan terumbu karang sejak dini. Jadi sejak dini kita sudah diajarkan bagaimana cara menjaga lingkungan, menjaga agar kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Selanjutnya ialah sosialisasi fungsi dan manfaat terumbu karang. Jadi kita harus mengadakan sosialisasi terhadap seluruh masyarakat dan agar kita dapat menjelaskan bagaimana manfaat terumbu karang untuk kehidupan sehari-hari dan juga sosialisasi tetap untuk menjaga dan melestarikan terumbu karang tersebut. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.